Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Prabu Muli. Saya Deberlin Anggara dari SD Negeri 53 Prabu Muli. Dan saya Desi Mai Pensi dari SMP Negeri 2 Prabu Muli. Dan saya MP Rapriani dari TK 1 Atap SD Negeri 60 Prabu Muli. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik yang akan berperan sebagai pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Angga? Sehat Bu, Ibu? Alhamdulillah saya juga dalam kondisi baik Pak Angga. Iya Bu. Iya Pak Angga, seperti informasi Bapak akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik, bukan demikian Pak Angga? Iya Bu, betul. Iya, sebelum Bapak melaksanakan kegiatan tersebut ada beberapa hal yang ingin saya utarakan kepada Bapak, dan ada beberapa indikator kegiatan yang perlu Bapak ketahui. Sebelum melakukan supervisi akademik, seorang coach harus memiliki prinsip seorang coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Pak Angga. Dan juga penguasaan selanjutnya, seorang coach harus memiliki kompetensi inti coaching Pak Angga, seperti kehadiran penuh atau present. Kemudian juga seorang coach harus mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan kemudian juga seorang coach juga harus mendengarkan aktif ya Pak. Iya Bu. Nah nanti dalam waktu pelaksanaan jangan lupa pada saat percakapan Pak Angga menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan teknik rasa Pak dalam proses tersebut. Pak Angga sebelum melakukan supervisi akademik, coaching untuk supervisi akademik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses tersebut? Kompetensi yang akan saya kembangkan Bu ya pada saat kegiatan coaching itu mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau demikian. Selanjutnya Bapak, indikator seperti apa yang akan Bapak laksanakan dalam proses coaching untuk supervisi akademik tersebut? Oke, yang akan saya terapkan itu proses alur tirta Bu ya. Saya akan menggali pertanyaan berbobot sehingga dapat menghasilkan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach Bu. Oke, baiklah Bapak. Itulah tadi indikator yang akan saya nilai selama Bapak melakukan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya mohon undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elvira. Waalaikumsalam Pak Angga. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Angga sehat? Alhamdulillah sehat Bu ya. Nah, dengar-dengar ada yang ingin Ibu ceritakan Bu? Iya Pak, ada yang ingin saya ceritakan. Begini ya Pak ya, di kelas saya itu ada satu anak yang hiperaktif Pak. Dia juga sering mengganggu temannya, dan dia juga selalu mengganggu fokus saya dalam pembelajaran Pak. Baiklah, dari permasalahan Pak Guru tersebut, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan selama percakapan ini? Ya, tentunya saya ingin mendapatkan solusi Pak ya dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, baiklah. Bagaimana perasaan Ibu terkait permasalahan tersebut? Oke, tentunya saya merasa sedih ya Pak ya, kecewa. Saya juga merasa menjadi guru yang tidak bisa menangani anak tersebut. Oke, tidak bisa menangani Bu ya. Kira-kira kalau sekarang level Ibu berada di level berapa Bu? Kalau dari level mungkin saya berada di level 6 Pak. Oke, dari level 6 ya. Iya. Sekarang ingin Ibu tingkatkan ke level berapa Bu? Saya ingin berusaha meningkatkan ke level paling tidak 8 lah ya Pak. Oke, menurut Ibu guru ideal yang memiliki tingkatan level 8 yang seperti apa Bu? Oke, menurut saya terkait permasalahan yang sedang saya hadapi ini, guru ideal ialah guru yang mampu tentunya menghadirkan media-media pembelajaran yang variatif ya Pak ya, menggunakan bahan ajar juga yang variatif juga tentunya. Oke, baiklah. Bagaimana penerapan apa yang akan Ibu
laksanakan untuk menuju guru yang ideal tersebut? Oke, penerapan yang akan saya lakukan seperti yang saya bilang tadi Pak ya, diantaranya saya akan berusaha menghadirkan media-media yang variatif, Iya. terus bahan ajar yang nyata dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya. Oke, sudah baik Bu ya. Nah, kira-kira Ibu melaksanakan itu kapan? Saya akan melaksanakan itu secepatnya Pak, mungkin Selasa besok mungkin saya akan lakukan. Dari yang Ibu sampaikan tadi, yang mana yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu? Yang saya akan lakukan terlebih dahulu ialah berusaha menghadirkan atau menggunakan media-media yang variatif Pak dalam Oke. pembelajaran di kelas, sehingga anak tersebut menjadi fokus dalam belajar. Oke, berarti dari permasalahan tadi kan Ibu sudah mendapatkan solusi. Kira-kira solusi yang bagaimana yang telah Ibu dapatkan selama percakapan ini? Oke, solusi yang telah saya dapatkan selama percakapan ini ialah saya itu mengerti Pak sekarang bahwa anak tersebut harus dilakukan dengan menggunakan media-media yang variatif cara pembelajarannya, supaya dia juga fokus dalam pembelajaran sehingga dia tidak mengganggu juga temannya yang lain. Oke, baiklah Bu Elvira, dari apa yang Ibu sampaikan tadi sangat luar biasa ya Bu ya, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan rencana yang Ibu sampaikan itu bisa cepat terrealisasi. Mungkin demikianlah Bu ya percakapan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Angga. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bu. Iya, bagaimana perasaannya sekarang Pak Angga? Alhamdulillah senang karena sudah melaksanakan kegiatan coaching. Oke Pak Angga telah melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut atau dalam proses kegiatan tersebut. Pak Angga, selama melakukan kegiatan tersebut, indikator seperti apa yang telah Bapak lakukan? Saat kegiatan coaching tersebut saya sudah menggunakan teknik Algoritma dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Pak Angga, sebelum kita mengakhiri percakapan ini pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Kompetensi apa yang perlu Bapak tingkatkan selanjutnya dalam melakukan coaching untuk supervisi akademik? Kompetensi yang akan saya tingkatkan itu membuat pertanyaan berbobot sehingga dapat menemukan solusi yang tepat pada saat coaching menyampaikan masalahnya. Oke, baiklah Pak Angga. Mudah-mudahan kegiatan percakapan maupun supervisi yang akan Bapak lanjutkan nantinya dapat bermanfaat ya Pak Angga bagi Iya, kita Bu. semua. Mungkin itu saja percakapan kita pada hari ini Pak Angga. Iya, Selamat Bu. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Angga. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Elvira. Waalaikumsalam Pak Angga. Sehat Bu? Alhamdulillah Pak Angga sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu ya, di sini kita akan melaksanakan praobservasi sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi ya. Saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian. Di sini rubrik penilaian antara lain apakah pada saat Ibu melaksanakan kegiatan coaching tadi menerapkan prinsip coaching, yaitu apa kemitraan, proses kreatif, dan menggali kompetensi. Selain itu juga Bu, di rubrik penilaian juga saya akan melihat apakah ada kompetensi inti yang timbul seperti hadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan yang berbobot. Terus rubrik penilaian juga Bu, nanti akan saya lihat apakah Ibu menggunakan algoritma dengan baik. Terkait indikator rubrik penilaian tersebut ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Ibu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan lebih spesifik yang Ibu kembangkan pada saat kegiatan coaching? Oke, terima kasih Pak Angga. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ialah kemampuan untuk mendengarkan aktif serta menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada saya. Pertanyaan kedua Bu ya, indikator yang bagaimana yang akan dicapai pada saat kegiatan tersebut? Indikator yang ingin saya capai ialah indikator dengan menggunakan teknik alur Tirta ya Pak ya, supaya
coach saya mampu menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Oke, mungkin itu saja Bu ya percakapan kita selama praobservasi. Silahkan dilaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Elvira. Gimana kabarnya hari ini Bu Desi? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Bu Elvira. Saya dengar-dengar Bu Desi lagi ada yang ingin dibicarakan ya? Iya betul sekali Bu. Saya ini mau menyampaikan permasalahan yang saya hadapi terkait proses pembelajaran yang saya lakukan. Kegiatan proses pembelajaran saya ini tidak efektif Bu. Anak-anak cenderung pasif dan mereka ketika saya mengajar tidak memperhatikan kegiatan yang saya lakukan. Oke Bu Desi. Kira-kira nih Bu Desi, apa yang ingin Bu Desi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan Bu dari percakapan ini, saya ingin melakukan perubahan atau menemukan perubahan yang lebih baik Bu dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kalau melihat dari permasalahan Bu Desi tadi ya, apa sih yang Bu Desi rasakan mengenai permasalahan Bu Desi tersebut? Saya merasa menjadi seorang yang guru yang gagal Bu, dan juga saya merasa pembelajaran yang saya lakukan ini sia-sia karena anak-anak sebagian tidak interaktif dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mereka cenderung dengan kegiatannya masing-masing. Ya, saya merasa sedih Bu. Kalau oke Bu ya, kira-kira menurut Bu Desi nih, guru yang ideal seperti apa sih yang Bu Desi harapkan yang ada pada diri Bu Desi? Ya, menurut saya seorang guru yang ideal itu Bu adalah guru yang mampu memimpin pembelajaran dan juga mampu memenuhi Bu kebutuhan setiap muridnya itu dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Oke Bu Desi, kalau ditanya nih dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Desi sendiri nih, Bu Desi berada di skala berapa? Ya, menurut saya Bu, saya ini sudah di skala 7 Bu dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Oke, di skala 7 ya Bu Desi. Iya. Pasti ada keinginan nih dari Bu Desi sendiri untuk meningkat. Dari kira-kira kalau dari 7 ingin meningkatnya ke skala berapa? Ya, siapapun pasti ingin menjadi sempurna ya Bu. Kalau bisa saya berada di angka 10 skala saya. Namun saya juga realistis antara 9 dan 10 Bu, begitu. Oke, 10 ya Bu Desi. Iya. 9 dan 10. Oke Bu Desi. Kira-kira nih apa yang bisa Bu Desi lakukan untuk meningkatkan ini skala tersebut? Dari skala tersebut, relevansi kegiatan yang saya dapat lakukan, saya akan mengubah dari strategi, model pembelajaran, dan juga saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Kalau dari strategi pembelajaran untuk pendekatan terhadap anak, saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan minat dan kemudian profil belajar mereka. Kemudian juga saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi terhadap mereka, di mana saya bisa menerapkan pelajaran konten, proses, dan juga produk Bu terhadap murid-murid saya, dan mungkin itu merupakan salah satu alternatif yang baik dalam proses pembelajaran. Wah Bu Desi, kalau mendengar dari cerita Bu Desi tadi asik sekali ya, banyak rencana-rencana yang ingin Bu Desi lakukan. Tapi kalau ditanya lagi nih, apa sih sebenarnya rencana apa sih yang paling bisa dilakukan saat ini? Yang paling dilakukan saat ini, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, agar anak-anak tidak merasa pembelajaran itu yang saya lakukan monoton, dan kemudian saya akan membuat media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan aplikasi yang seperti saat ini. Salah satunya Canva Bu, dapat menunjang pembelajaran yang saat saya lakukan dapat berjalan dengan baik. Jadi dari media ya, media pembelajarannya. Kira-kira nih kapan nih rencananya? Rencananya saya akan laksanakan pada hari Senin depan Bu. Saya akan menyiapkan dulu pembelajarannya, terutama media atau yang bervariatif menggunakan pembelajaran Canva. Jadi anak-anak dapat terlibat dan berperan aktif, kemudian tidak merasa bosan, dan mereka juga dapat berkolaboratif satu sama lainnya Bu. Wow, hebat sekali ya Bu Desi. Semoga apa yang Ibu Desi rencanakan dapat terrealisasi ya Bu Desi, dapat tercapai dan berjalan lancar. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih juga Bu Elvira. Melalui percakapan ini Bu Elvira sangat luar biasa. Saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi selama ini Bu Elvira. Ya
Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elvira. Assalamualaikum Ibu Elvira. Waalaikumsalam Pak Angga. Alhamdulillah Bu ya sudah melaksanakan kegiatan tadi. Namun sebelum kita tutup kegiatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Bu ya. Pada saat kegiatan coaching tadi indikator apa yang telah Ibu terapkan? Oke, pada saat proses coaching tadi indikator yang sudah saya terapkan adalah saya sudah menggunakan teknik alur tirta ya Pak ya. Terus saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kira-kira Bu ya. Kemudian kira-kira kompetisi inti apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Oke, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan lagi ialah kemampuan untuk mendengarkan aktif ya Pak ya, supaya coach saya mampu mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, terima kasih Bu ya. Demikianlah kegiatan coaching kita ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan dapat kita laksanakan di kemudian hari. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Elvira. Bu Desi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, saya dalam keadaan sehat dan baik Bu Elvira. Alhamdulillah. Bu Desi, sebelum Bu Desi nanti melakukan proses pitching, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian terkait proses pitching untuk supervisi akademik. Di antaranya saat proses pitching nanti harus menggunakan prinsip pitching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya Bu Desi, dalam proses pitching tersebut ada juga kompetensi inti pitching seperti present atau kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya Bu Desi juga harus menggunakan alur tirta dalam proses pitching nanti, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Oke Bu Desi, itulah beberapa rubrik penilaian yang menjadi acuan bagi saya untuk menilai proses pitching Bu Desi nanti. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kompetensi. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pitching? Oke, baiklah Ibu Elvira, terima kasih atas penyampaian rubrik yang telah diberikan. Pada proses ini, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Bu Desi. Selanjutnya, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pitching tersebut? Oke, dalam proses berikutnya yaitu indikator yang ingin saya lakukan, saya akan menggunakan mendengarkan aktif, di mana saya dapat menggali informasi dari permasalahan terhadap coaching yang akan saya lakukan, coaching untuk supervisi akademik Bu Elvira. Oke Bu Desi, terima kasih. Semoga proses pitchingnya nanti berjalan lancar. Selamat siang Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elvira. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bu. Iya, bagaimana kabarnya Pak Angga? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sama seperti Pak Angga, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Ngomong-ngomong nih Pak Angga, ada yang ingin dibicarakan Pak Angga? Iya Bu, saya ingin bercerita terkait tentang rekan kerja saya pada saat mereka memberikan pelajaran. Banyaknya memberikan pelajaran pada saat proses pembelajaran itu monoton Bu. Oh, seperti itu ya Pak Angga. Dari percakapan hari ini apa yang Bapak harapkan Pak? Saya berharap Bu, saya dapat menemukan solusi bagaimana para rekan kerja itu pada saat memberikan pelajaran tidak monoton lagi Bu. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana perasaan Bapak menghadapi situasi atau permasalahan seperti ini? Perasaan saya sedih Bu, karena rekan kerja saya memberikan pelajaran yang monoton membuat para peserta didik tidak nyaman pada saat belajar di dalam kelas. Oke, kira-kira nih Pak Angga, bagaimana tindakan Bapak selanjutnya? Mungkin tindakan saya selanjutnya saya akan melaksanakan pendekatan secara personal dengan rekan kerja saya Bu. Oke, kalau diharapkan situasi ideal seperti apa yang Bapak harapkan? Situasi di mana para rekan kerja saya pada saat memberikan pelajaran itu tidak monoton ya Bu ya, bisa menggunakan pelajaran yang kreatif mungkin dan menggunakan poin-poin mungkin seperti itu Bu. Oke, selanjutnya Pak Angga, dari skala kolaborasi pertemanan dan rekan sejawat, Bapak berada di posisi berapa dari angka skala 1 sampai 10? Saya mungkin berada di skala 5 Bu sekarang. Masih 5. Untuk
depannya atau perlu peningkatan menurut Bapak, berapa skala yang ingin Bapak capai? Mungkin skala yang ingin saya sampai Bu ya, mungkin ke skala level 7 mungkin Bu, gitu saja, karena banyak guru-guru senior di sana Bu. Oke, baiklah Pak Angga. Kalau demikian, bagaimana relevansi atau contoh tindakan yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Mungkin tadi Bu ya, relevansi akan saya laksanakan, mungkin saya akan melaksanakan pendekatan secara personal dengan rekan-rekan kerja saya, dan kemudian saya akan berbagi praktik baik mungkin pada saat rapat dinas bulanan, mungkin itu akan saya lakukan Bu ya. Bagus sekali Pak Angga. Bagaimana atau kapan pelaksanaan relevansi dari rencana tersebut akan Bapak lakukan? Akan saya laksanakan besok Bu, hari Senin. Pada hari Senin. Wah, luar biasa sekali rencana yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan rencana atau tindak lanjut akan memberikan perubahan yang baik terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah Bapak. Mungkin tindakan itu yang pertama yang akan saya lakukan tadi Bu ya. Tindakan yang pertama itu pertama tentang pendekatan personal tadi. Oke, baiklah Pak Angga, mudah-mudahan rencana Bapak dapat terrealisasi dan bermanfaat bagi proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Selamat siang Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Elvira. Oke Bu Desi, tadi Bu Desi sudah melakukan proses coaching untuk supervisi akademik dengan Pak Angga ya. Oke, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Desi. Yang pertama Bu Desi, saya ingin bertanya, kira-kira indikator apa yang sudah Ibu capai dalam proses coaching tadi? Oke, baiklah Ibu Elvira, saya telah melakukan proses coaching untuk supervisi akademik. Indikator yang telah saya capai yaitu saya sudah menggunakan alur Tirta selama percakapan yang berlangsung, dan saya telah mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam kegiatan tersebut Bu Elvira. Oke Bu Desi. Selanjutnya terkait kompetensi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat coaching selanjutnya? Baiklah Bu Elvira, untuk selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan dan tingkatkan yaitu saya ingin meningkatkan mendengarkan aktif, agar saya dapat menggali informasi dan juga menemukan ide-ide segar dari coaching yang dalam supervisi akademik saya lakukan, serta coaching saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang telah dia hadapi. Ibu Desi, terima kasih. Semoga rencana-rencana yang Ibu rencanakan dapat tercapai. Selamat siang Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvira. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah coaching supervisi akademik modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru.